Suratul Fajar, Al-Fajar itu adalah termasuk wahiyah makkiyah, termasuk surah-surah makkiyah. Dalam arti diturunkan sewaktu Nabi masih di Mekah. Itu yang kita pahami di sini. Ini ada cerita tentang pembacaan surah ini. Silahkan dibaca surat Sabbi'is, wasyamsi wadduhaha, wal fajri, wal laili idza yaghsha. Jadi dibaca saja pada saat terutama pada saat sholat sendirian. Silahkan dibaca. Walaupun ya dibacanya tidak perlu hafal karena berat juga untuk menghafal dibaca ya dibaca di itu di mushaf saja boleh untuk pada saat-saat sholat. Nah, di sini disebutkan wal fajr ini sumpah. Kali lagi sumpah Allah itu pasti menggunakan makhluk. Tapi sebaliknya kalau kita makhluk manusia akan bersumpah tidak boleh tidak kecuali harus dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab itu tiga macam wallahi billahi tallahi. Nah, semuanya harus dibaca kasroh wallahi gitu kan. Itu cara bacanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita diterjemahkan jadi demi Allah. Sedangkan kalau Allah bersumpah pasti dengan makhluk. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Sumpah itu baru sah. Kalau di luar itu bukan sumpah. Demi waktu fajar. Nah, di sini kita mengetahui wa amal fajar wa ma'rufun wa huwa as-subuh. Demikian Allah istimewakan waktu subuh. Karena ya kita tahu tidak semua orang bisa bangun nyenyak-nyenyaknya tidur. Apalagi kalau masih muda, tidak gampang. Kalau sudah tua, sebelum subuh juga sudah bangun. Makin lama usia makin gampang bangun. Mestinya begitu, tapi ada juga yang tidur. Walayalin asyar dan juga demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu nanti terjemahannya di sini macam-macam. Salah satunya adalah di sini al-muradu biha asyru dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan walayalin asyar. Dan demi malam-malam yang 10. Jadi istimewa juga malam tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sehingga di sana banyak hadis-hadis yang tidak semuanya kuat hadis-hadisnya, salah saja yang menganjurkan perbuatan-perbuatan baik. Tapi betul sebetulnya bagus-bagus saja kita melakukan perbuatan baik pada tanggal-tanggal 1 sampai 10. Walaupun begitu, nanti ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan 10 di sini itu adalah 10 pada bulan Muharram. Wal murad bidzalikal asyru awwalu minal Muharram. Bahwa yang maksud tanggal 1 sampai 10 itu adalah pada bulan Muharram. Sudah berlalu kemarin, tahun baru Hijrah. Tapi perlu diketahui, tahun bulan Muharram, Safar, kita sudah bulan Safar saat ini. Dan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Itu sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad SAW juga. Kita sudah mengenalnya. Zaman jahiliyah pun sudah dikenal. Gitu. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, dan seterusnya sampai 12. Itu bukan hal baru, tapi sudah dari dahulu zaman jahiliyah pun sudah dikenal. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa 10 hari bulan Walayal Ashur itu ada 10 hari pada bulan Ramadan. Wa al Ashru awalu min Ramadan. Itu 10 hari pertama pada bulan Ramadan. Itu yang menerjemahkan atau menafsirkan di antara para ulama. Walaupun yang paling masyhur memang 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Kebanyakan itu ulama menafsirkan yang dimaksud walayalin asyr. 10 hari, malam-malam 10 hari. Itu istimewa di hadapan Allah. Nah, ini yang Allah istimewakan itu waktu-waktu seperti ini.
Tetapi kalau tahun baru Hijrah atau tahun baru Masehi tidak disebutkan. Tapi justru itu yang kita rayakan atau sedikit kita agung-agungkan. Nah, kalau tahun baru Hijrah memang baru dikenal setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Tapi kalau nama-nama bulan sudah dikenal sejak zaman dahulu juga, yang 12 itu Muharram. Nah, yang dilakukan oleh Nabi pada saat hijrah, pas beliau itu pada tidak bulan Muharram juga, bulan Rabiul Awal sebetulnya Nabi SAW hijrah. Tetapi nanti hitungan mungkin ini juga dikaitkan dengan kebiasaan masa lalu. Hitungan bulan pertama itu diawali dari bulan Muharram. Jadi hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram, tapi pada bulan Rabiul Awal. Hanya hitungan tahun baru Islam itu diawali dari bulan Muharram. Nah, kalau di tahun baru Miladiyah atau di tahun Masehi, itu dulu-dulunya bukan 12 bulan gitu, 10 bulan saja. Jadi Januari, Februari itu ditambahkan. Dulunya mulai dari Maret sebetulnya. Sehingga dalam hal ini nanti di umat Kristen tidak sepakat itu hari Natal itu kelahiran Yesus katanya gitu ya. Ternyata bukan tanggal 25, ada juga yang bulan Maret kelahirannya. Bahkan nanti kalau di Kristen Ortodoks Rusia itu tanggal 7 Januari. Walaupun yang paling populer itu Kristen Eropa. Kita juga kan yang menjajah orang Eropa. Ya, itu yang paling dikenal kan Desember. Walaupun sebetulnya tanggal 20 Desember juga tidak ada di perjanjian baru itu kelahiran Nabi Isa itu disebutkan. Itu justru sebetulnya kelahiran Dewa Matahari. Menurut kepercayaan orang Yunani. Bukan kelahiran Nabi Isa. Tidak ada yang tahu seorang kapan Nabi Isa dilahirkan. Walaupun menghitungan tahun diawali tahun 1 Masehi Nabi Isa dilahirkan. Tapi bulan apa tidak ada yang tahu. Jadi dugaan yaitu memperingati yang lain karena kebiasaan di Yunani saat itu di Romawi penguasanya itu adalah orang Romawi gitu ya. Itu yang menguasai ya mungkin kalau sekarang semacam Amerika Serikat menguasai berbagai negeri-negeri kekaisaran yang sangat luas. Tapi di situ ada bangsa-bangsa yang berbeda, ada bangsa Yunani, ada bangsa Turki, ada bangsa Palestina dan macam-macam. Dan nanti di Turki itulah pusat kekaisaran Romawi Barat, Timur, Bizantium, yang asal usulnya nanti dari Italia. Nah, sampai di sana saja. Kita lanjut kembali lagi ke sini. Jadi penafsiran walayan ash itu adalah 10 yang malam itu adalah macam-macam. Walaupun yang paling populer itu adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Wasyab'i wal watr, dan demi yang genap dan yang witir jangkep. Nah, ini juga penafsirannya beda-beda seperti disampaikan oleh Imam Ahmad, inna asyra innal asyra asyrul adha wal witru yaum Arafah wasyab'u yaumun nahri. Nah, menurut Imam Ahmad dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi bahwa sesungguhnya 10 hari yang disebutkan walai asyr itu adalah 10 hari yang terkait dengan Idul Adha, jadi bulan Dzulhijjah. Ini menurut hadis Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan witir ganjil itu, ganjil itu adalah Yauma Arafah, yaitu hari Arafah. Karena kita tahu hari Arafah itu tanggal 9 kan. Tanggal 9 tentu saja ganjil. Wasyabu, sedangkan hari yang jangkep atau yang genap itu Yaumun Nahri, yaitu adalah hari Idul Adha. Nah, kita tahu juga Idul Adha itu adalah tanggal 10. Sehingga dikatakan genap. Itu menurut penuturan dalam hadis Nabi menurut Imam Ahmad. Sedangkan di sini lain lagi, walaupun sama ya, bahwa yang witir itu yaum Arafah, hari Arafah, ini menurut hadis Imam Nasai. Sedangkan asyab yang genap itu yaumun nahri adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Itu perkataan yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan asyab wal watri itu adalah
Lailatul Adha. Al-witru Lailatul Adha. Bahwa yang dimaksud itu adalah pada saat malamnya. Yang genap itu adalah malamnya menjelang malam 10, itu malam genap, sedangkan yang witirnya itu adalah waktu malam Idul Adha. Itu tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga, menurut Ibnu Abi Hatim, itu kaitkan dengan hari Nafar. Hari Nafar bagi jamaah haji kan ya, yang mabit di Mina, mereka itu boleh keluar dari Mina menuju Mekah atau Makkah itu pada tanggal 12 Dzulhijjah, genap kan. Tetapi bisa juga nafar sani, nafar kedua, tanggal 13 hari tasyrik. Nah, itu yang maksud dengan genap dan ganjil katanya, menurut kaul yang ketiga. Dua-duanya tidak salah, boleh saja. Dan kebanyakan jamaah itu adalah meninggalkan Mina itu biasanya tanggal ke-12. Napar awal biasanya disebut gitu. Tapi kalau yang sampai tanggal 13 disebut napar sani. Kalau dulu saya waktu ikut jamaah haji itu karena sebagai gelombang kedua, maka pernah ikut napar napar sani. Napar kedua tanggal 13. Itu sudah mulai sepi kota Mina waktu itu. Sedikit yang napar sani, kebanyakan napar awal pada perangkatnya jamaah. Nah, itu yang maksud dengan wasyab wal watr. Itu tafsiran yang ketiga. Dan menurut tafsiran yang keempat juga ada sebutkan al-khalq kulhum syabun wa witrun. Bahwa makhluk ini semuanya adalah genap dan juga ada yang witir. Maksudnya misalnya gini, genap itu kita manusia nikah gitu. Nikah itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau dijumlahkan jadi genap. Tapi kalau yang tidak nikah, ya laki-laki atau perempuan saja itu ganjil gitu katanya. Ah, itu hanya penafsiran saja. Wallahu a'lam. Demikian juga dalam kitab Sahih Bukhari Muslim sebutkan innallaha tis'atun wa tis innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki nama sebanyak 99 nama. Ya'tun illa wahidan, yaitu 100 kecuali satu. Dengan kata lain, hanya 99. Man ahsoha, siapa orang yang menghafalnya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wahwa witrun ya yuhibbul witro. Allah itu adalah witir, ganjil, dan menyukai ganjil. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Siapa yang hafal 99 nama Allah, maka dijamin Allah masuk surga. Allah menyukai keganjil, ganjil dan silakan Allah itu ganjil dalam arti satu. Tidak boleh ada yang lain. Pengertian ganjilnya itu satu tunggal, jangan diartikan tiga atau lima, tidak. Allah itu Maha Esa. Kemudian pendapat yang kelima, kalau kelima, nah itu tadi bahwa yang asyab az-zawju, bahwa yang genap itu adalah pasangan suami istri itu genap, sedangkan kalau yang witir itu adalah Allah, itu disebut witir atau ganjil Allah. Kemudian pendapat yang keenam sini bahwa bilangan itu mengandung genap dan juga mengandung witir. Nah, seperti dalam matematika sejumlah istilah kan ya. Istilahnya itu ada bilangan bulat, ada bilangan prima, ada bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, itu dikenal istilahnya. Itu dalam hitungan-hitungan. Minhu wahu al adadu. Adadu itu ya bilangan. Satu, dua, tiga. Itu di dalamnya dikenal genap dan ganjil. Kemudian pendapat yang ketujuh, asyabmu al yaumani wal fitri al yaumus salis. Nah, hitungan dalam bentuk hitungan hari. Seperti kita mengenalkan hitungan nama hari itu Ahad, hari pertama itu ganjil.
Dan hari Isnin, hari kedua itu adalah genap. Asalis atau Selasa itu hari yang ketiga. Nah itu hitungan hari. Memang hitungan hari di dunia ini tujuh hari global. Tapi kalau di Jawa kan hanya lima menghitung hari itu. On, Kliwon, Legi, apa lagi ya? Ada lima itu kan di hari. Coba lihat di kalender itu. On, Kliwon, Legi, Ing, terus apa satu lagi? Wage. Nah, itu ada 5 hari di hitungan Jawa. Tapi kalau secara internasional kita mengenalnya 7 hari. Dan itu ceritanya panjang tentang hari-hari. Saya sudah pernah cerita di sini. Saya kira tidak perlu diulang lagi. Kemudian itu ada 7 penafsiran macam-macam penafsiran tentang hari-hari itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, alam tarokai bapak Allah rabbuka adin, tidakkah engkau memperhatikan wahai Nabi, bagaimana Tuhan telah berbuat kepada kaum Ad dan juga nanti disebut kaum Samud, itu kaumnya Nabi Hud, sedangkan Samud kaum Soleh. Nah, kalau sekarang kita memperhatikan di daerah wilayah Saudi Arabia, itu ada bekas-bekas peninggalan masa lalu, terutama di Petra, di Yordania, yang gunung-gunung yang dipahat demikian indah sampai sehari ini juga masih bisa disaksikan. Walaupun menyaksikannya dari video juga ya, belum pernah datang ke sana juga saya. Oh, soalnya Petra. Nah, itu kelihatannya peninggalan manusia zaman dahulu. Mereka membuat bangunan-bangunan itu gunung dipahat. Artinya zaman dahulu juga sudah cerdas mereka. Kalau sekarang kan orang bisa membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, kalau dahulu bukan membuat bangunan dari awal pakai beton, tapi gunung yang sudah ada, mungkin berupa cadas, gitu, ya, tanah liat. Karena sampai sekarang itu masih ada, gitu kan, tidak hancur. Gitu. Nah itu mereka pahat, kemudian dibentuk menjadi indah di daerah di Petra, Yordania sama sama. Nampaknya itulah yang kalau ceritakan di sini, itu yang ditinggalkan kaum Samud ataupun kaum Ad. Karena disebutkan mereka itu memang tinggi besar orangnya itu. Dan dia punya keahlian seperti itu. Artinya punya kecerdasan. Sehingga saya juga meyakini bahwa kecerdasan Nabi Adam dengan kecerdasan manusia sekarang sama saja. Sudah cerdas juga, sudah bisa ya seperti saat ini juga manusia itu punya kecerdasan yang membedakan manusia dari makhluk lain. Hanya barangkali budayanya yang beda. Karena kecerdasan yang saat ini juga kemajuan-kemajuan saat ini juga itu hasil dari evolusi yang demikian panjang. Penemuan-penemuan yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh manusia sehingga jadi canggih seperti saat ini. Seperti contohnya artificial intelligence. Tidak langsung ujuk-ujuk artificial intelligence, tapi melalui proses yang panjang sebelumnya itu. Nah, zaman Nabi Adam atau zaman manusia dahulu juga sudah secerdas manusia sekarang. Jangan dianggap manusia itu berasal dari monyet. Nah, itu teori ngaco itu. Kalau manusia berasal dari monyet, harusnya monyetnya sudah habis sudah jadi proses. Nah, ternyata monyetnya masih banyak juga. Nah, itu adalah kaum Ad dan kaum Samud. Nah, disebutkan di surat Al-Ma'ariyat Al-Haqqah, sahkorfa alaihim sab'alayalin wasamaniyat ayyamin husuma. Allah telah menghancurkan kepada kaum Samud dan juga kaum Ad itu sampai sebanyak 7 malam berturut-turut. Jadi siksaan pada umat-umat zaman dahulu itu kontan. Karena mereka didatangi Nabi, tidak mau menerima Nabinya. Kontan siksaannya. Sedangkan kalau umat sekarang ditangguhkan sampai hari kiamat. Walaupun kadang-kadang sudah dicicil juga sekarang kan ada gempa bumi, ada tsunami, ada macam-macam peristiwa-peristiwa alam. Yang semuanya itu di luar kendali manusia. Manusia paling hanya bisa membuat alarm, peringatan. Terjadi tsunami, di laut dipasang alarmnya itu. Tapi kadang-kadang dicuri juga itu alarm. Terus saat terjadi tsunami tidak kedengaran. Akhirnya pertumbangan manusia.
Jadi manusia itu tidak bisa seperti kalau saat ini kita masih bisa memprediksi atau memperkirakan kapan akan terjadi gerhana matahari. Bisa ini. Karena matahari, bulan, dan bumi beredar di garis yang teratur. Sehingga bisa dihitung secara matematis orang-orang yang mengenal ilmu astronomi bisa mengenalinya kapan akan bertemu matahari dalam satu garis lurus. Itulah proses gerhana, kan? Tiga, matahari, bumi, dan bulan. Maka akan terjadi, bisa diperkirakan tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi kalau gempa bumi tidak bisa diperkirakan. Kapan akan terjadinya tidak ada sama sekali. Paling hanya berupa skala Richter saja untuk mengukur besaran besaran dari gempa itu alat ukur yang selalu dipasang di setiap tempat. Tapi kapan akan terjadi tidak bisa. Nah, itu semuanya itu siapa yang mengendalikan? Allah. Nah, dari sini saja misalnya nambah keimanan. Tidak bisa manusia itu mengendalikan kehidupannya sendiri. Termasuk seperti akan terjadi gempa bumi. Tidak tahu kita akan. Demikian juga akan terjadi gerhana juga kita tidak bisa ngatur-ngaturnya. Itu adalah Allah yang ngatur. Hanya memang manusia bisa mengetahuinya berdasarkan perilaku beraturan, terus beraturan. Keberaturan inilah yang menyebabkan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya, seperti misalnya, mengapa bisa pesawat terbang besi itu bisa terbang? Itu juga berdasarkan hukum keteraturan dari Allah, hukum gravitasi, tekanan, gaya, dan sebagainya. Kalau Allah tidak mengatur itu, tidak bakal bisa ada pesawat bisa terbang. Di satu sisi misalnya benda-benda itu punya gravitasi, tertarik pasti menuju muka bumi gitu. Tapi di sisi lain Allah juga menciptakan hukum yang menyebabkan tidak selalu benda yang berat itu akan jatuh. Contohnya burung misalnya bisa terbang. Nah, kemudian berdasarkan ilmu burung itulah manusia mempelajari ilmu pesawat. Jadilah sebagainya. Itu sebetulnya berdasarkan keteraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi hukum yang berlaku di Bandung ini sama saja dengan yang berlaku di Mekah, yang berlaku di negara-negara lain, keteraturan itu. Nah, siapa yang membuat keteraturan itu? Disitulah pastinya orang yang berilmu itu beriman, mengimani. Tidak mungkin itu. Nah, kita tidak bisa apa-apa. Kita ingin teratur saja, bisa tidak pernah sakit, tidak bisa kita. Sekali-kali sakit. Padahal keinginan kita itu inginnya inginnya sehat terus, kaya raya, tidak pernah miskin. Kan tidak semuanya kita kaya juga. Ada yang miskin walaupun udah kerja mati-matian, ada miskin. Itu siapa yang ngatur? Allah. Sebetulnya dari fenomena itu saja sendiri cukup untuk berpikir baik kita Iya, mengenai Allah ya, dan seterusnya. ya, Banyak hal-hal yang lain. Kemudian allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak diciptakan sebelumnya di tempat lain, seperti jadi kehebatan kaum Ad dan kaum Samud itu belum bisa dilakukan oleh kaum-kaum yang lain, oleh bangsa-bangsa yang lain pada zamannya. Jadi mereka itu hebat-hebat, cerdas-cerdas waktu itu, bisa membuat pahatan. Kita saja terkagum-kagum dengan adanya Candi Borobudur di Prambanan, dan itu dibangun pada abad-abad zaman lalu. Loh, kok mereka bisa membangun begitu? Itulah kecerdasan manusia. Nah, sebelumnya juga ada manusia lain yang lebih hebat lagi, yaitu di Timur Tengah atau di Arab, di Jazirah Arab itu. Kaum Samud daun kaum Ad. Kalau Candi Borobudur kan baru belakangan ke sini aja, abad-abad keberapa? Ke-8 lah. Nah, itu juga dibangun oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan. Tidak mungkin bisa membangun sehebat itu kalau tidak memiliki kecerdasan. Jadi manusia itu sudah cerdas sejak zaman dahulu. Kalau kita mempelajari kan di ilmu biologi, kecerdasan manusia itu berubah-ubah. Nah, itu penelitian saja, silahkan saja. Masuk juga yang tadinya monyet berdiri berdiri bisa
bisa jalan tegak misalnya. Itu hanya penelitian yang namanya penelitian itu kebanyakan dugaan. Kalau tidak ada dasarnya itu dugaan. Kemudian wa fir'aun adil autad dan demikian juga Fir'aun yang memiliki pasak-pasak. Nah, kita tahu Fir'aun itu di Mesir. Di Mesir sampai saat ini kita bisa menyaksikan piramid. Bangunan mungkin semacam candi juga ya. Yang dibangun juga sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi. Sejak zaman mungkin zaman Nabi Yusuf juga ah, jauh sebelum itu barangkali. Nah, kita mengenal yang namanya Firaun itu adalah gelar. Gelar bagi raja-raja Mesir disebutlah Fir'aun. Nah, sedangkan Fir'aun yang membangkang kepada Allah itu zaman Nabi Musa itu disebutnya Ramses II. Karena dalam sejarah itu Ramses II. Nah, adapun Fir'aun zaman Nabi Yusuf barangkali Fir'aun baik-baik saja kan sehingga mengangkat Nabi Yusuf sebagai menteri semacam Menko Kesra atau Menko Perekonomian barangkali ya zaman sekarang. Nah, Fir'aun itu memiliki al-autad, pasak-pasak seperti piramid itu. Mungkin piramid tidak hanya di permukaannya saja yang tinggi, tapi juga sampai ada pondasinya juga bawah. Seperti kita membangun rumah. Disebutkan dalam Al-Quran ini, watan hituna minal jibali buyuta parihin. Dan mereka memahat dari gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah dengan kebanggaan-kebanggaan. Itu yang dilakukan manusia zaman dahulu. Kemudian disebutkan di sini, alladzina taghaw fil bilad. Tetapi mereka itu karena punya keunggulan itu, mereka berjalan di muka bumi itu taghaw. Taghaw itu artinya berlebih-lebihan. Ya, biasa namanya manusia itu begitu. Kalau punya keunggulan, kelebihan, jadi sombong. Manusia itu cenderung begitu. Kalau tidak dibimbing wahyu. Oh, kita punya kelebihan, apakah dalam jabatan, apakah dalam harta, ataupun dalam pengetahuan, merasa paling hebat. Kan? Itu sifat manusia cenderung ke sana biasa. Kalau tidak dibimbing wahyu, kalau tidak sadar, dikuatkan dengan keimanan. Cenderung togo, togut, orangnya disebut togut. Kalau di sini perilakunya itu berlebih-lebihan, togo. Fir'aun juga begitu disebutkan atau manusia-manusia sebelumnya juga begitu karena mereka punya kemampuan merekayasa muka bumi. Fasobba alaihim rabbuka suatu adab maka Allah menimpakan kepada mereka dengan cemeti atau pecut siksa. Jadi siksaan yang telah ditimpakan itu bukan siksa secara menyeluruh baru pecutnya saja barangkali. Ya di sini disebutkan istilahnya sauto. Sauto itu diartikan dalam bahasa kita cemeti atau pecut. Nah, itu barangkali untuk menggambarkan kepada kita siksaan yang telah ditimpakan kepada mereka itu bukan secara 100%. Barangkali baru beberapa persennya, hanya 10% atau berapa, tapi mereka juga hancur lebur dengan siksaan hanya berupa 10%. Apalagi kalau siksaan secara menyeluruh. Nah, itu nanti di akhirat. Aksaru pihak pasar mereka demikian banyak membuat kerusakan. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan itu maha penguntit mengawasi. Mengawasi. Jadi itulah harusnya begitu Tuhan itu ya. Hebat. Allah tahu kepada kita yang sedang ada di sini dan juga Allah Maha tahu kepada mereka yang ada di tempat lain yang berjauhan. Dan apa yang dikerjakan hari ini Allah Maha tahu. Jangankan apa yang dikerjakan oleh fisik-fisik kita, apa yang dikatakan oleh hati kita juga Allah Maha tahu. Demikian juga bukan hanya manusia yang ada di sini, tapi semua makhluk Allah dalam pengetahuan Allah semua. Nah, itulah harusnya begitu Tuhan. Jangan sampai Tuhan ini disalib oleh makhluknya aja tidak bisa apa-apa. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan itu harus maha segalanya. Maha mengetahui bukan saja fisik, tapi sampai subtletisnya, hal-hal mikronya, hal-hal kecilnya juga Allah maha tahu. Terhadap jeroan kita juga Allah maha.
Kemudian labil mirsad, Allah Maha mengetahui sampai hal-hal yang sekecil apapun. Kemudian di sini disebutkan sifat manusia. Amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am. Fa yaqulu rabbi ahnan. Adapun manusia apabila dia diuji, diberi cobaan, kemudian Allah muliakan, berikan kelebihan, apakah kekuasaan, apakah harta, apakah pengetahuan, manusia itu merasa senang. Kita semua juga senang kan? Itu sifat manusia. Senang lah kalau dikasih harta atau punya harta berlimpah, kekuasaan ada, kemudian juga pengetahuan dan pengaruh kita juga besar misalnya kan. Tidak ada manusia yang tidak senang, semuanya senang dan semua manusia mendambakan itu. Cuma belum tentu kecapai kan, tidak gampang gitu. Ya itu takdir dari Allah sebetulnya. Walaupun kita bisa berusaha. Contohnya gitu aja, kita semua dulu sekolah sama-sama kan. Sekolah katakanlah sampai lulus perguruan tinggi seangkatan. Tetapi setelah lulus itu tidak sama kita itu. Ada yang cukup berada, ada yang biasa-biasa. Ada yang banting tulang untuk menghidupi kehidupan sehari-hari itu susah. Nah, ternyata kita tidak bisa ngatur diri kita. Mengapa kita dapat pekerjaan? Allah sebetulnya yang memberi pekerjaan kepada kita. Allah yang mengarahkan kepada kita. Walaupun Allah memberi jaminan pada orang yang pun ibadah dekat kepada Allah itu dijamin oleh Allah tidak akan melarang. Itu sebetulnya resepnya itu saja bagi kita. Dekatlah saja kepada Allah terus, insya Allah tidak akan melarat hidup itu. Paling tidak berkecukupan walaupun tidak berlebihan. Cukuplah serba gampang itu. Pada saat untuk makan ada saja nasi, ada saja yang bisa dimakan. Tapi pada saat tidak butuh makan jauh-jauh itu makanannya tidak ada. Tapi pada saat itu ada saja. Pada saat butuh kendaraan ada saja, walaupun harus dengan nyewa misalnya, bisa saja, tidak masalah. Tapi yang penting bagi kita Allah mudahkan kepada kita. Itu jaminan seperti dalam surat An-Nahl ayat 97. Siapa yang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Itu jaminan. Itu saja saya kira dipegang bagi kita, insya Allah hidup itu tidak kesulitan. Walaupun sekali lagi belum tentu berlebih-lebihan, tetapi berkecukupan dan pada saat membutuhkan ada saja jalan keluar. Karena nanti Allah memberikan jaminan di sini ya bagi orang-orang yang beriman dengan baik. Tetapi kemudian sifat manusia yang lainnya wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fa yaqulu bihana. Tapi apabila manusia diuji, dikasih kehidupan yang kesulitan serba kekurangan, maka dia berkata, "Ayaqulu rabbi hanan." Aduh Tuhan sedang menghinakanku. Itu sifat kita manusia itu. Mesti begitu. Kalla, jangan sekali-kali begitu. Balla tukrimuna yatim. Tetapi kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Artinya, jangan terlalu memikirkan diri sendiri, tapi perhatian juga kepada lingkungan. Dalam hal ini Allah menyebutkan secara spesifik yatim. Yang disebut yatim itu pasti anak-anak. Kita juga kalau dasarnya tidak punya bapak ibu, kita juga sudah tidak punya bapak ibu, tidak disebut yatim. Yatim yatim itu biasanya anak-anak yang tidak ada penanggung jawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari. Itulah yatim. Nah, kalian tidak peduli. Artinya pada saat kita berkecukupan, punya harta dan sebagainya, pedulikan itu. Jangan sekedar memikirkan diri Allah telah memuliakan saya, tapi tidak peduli kepada anak-anak yatim yang mereka kekurangan. Tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya dan sebagainya. Silahkan, nah, di kita sudah adakan santunan dari itu ya, dengan timnya gitu lah. Untuk anak-anak yang barangkali yang ada yatim, tidak semuanya yatim, untuk supaya bisa sekolah, insya Allah itu adalah bentuk kepedulian dari kita. Saya kira bagus. Di kita sudah ada gerakan seperti itu. Kemudian
Wala tahadun ala tu'amil. Dan kalian semua tidak menginginkan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah, di kita juga ada gerakan Jum'ah Berkah. Jadi saya kira dalam rangka mengamalkan ayat ini. Jadi orang-orang yang punya kelebihan silakan menyumbang untuk memberikan makan. Walaupun tidak tiap hari ya, cukup sepekan sekali saja dulu lah. Nanti kalau rezekinya makin nambah silakan mau di tiap hari. Seperti di masjid itu tuh, di masjid di jalan apa tuh Pak? Lupa, aduh lupa saya nama jalannya itu. Itu tiap waktu duhur itu mesti ada makan siang jamaah. Saya juga pernah datang ke sana, ikut sholat duhur, ikut makan juga di sana. Jadi setiap habis sholat duhur, tiap hari itu disediakan makan siang. Kalau di kita hari Jumat saja. Nah ini dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini. Fatakuluna terus akal lemah dan memakan barang waris dicampur adukan. Nah dalam hal ini warisan itu sekali lagi gunakanlah cara-cara yang telah diajarkan Quran. Kita sudah pernah membahasnya di sini, walaupun tidak gampang itu memahaminya. Tapi sekali lagi kita semua kan kadang tidak peduli dengan urusan waris. Di setiap ada tahlilan, saya selalu memberi ingat peringatan kepada sohibul bait supaya jangan hanya urusan tahlil itu tidak terlalu tidak bukan sunnah, bukan juga wajib atau dilarang juga tidak, tetapi mubah saja mau dilakukan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi jangan itu yang diperhatikan justru warisan. Tapi justru waris tidak pernah diurus kelihatannya. Wallahu a'lam. Jadi berlalu kalau orang muda meninggal begitu saya biarkan saja. Padahal waris itu yang harus diutamakan. Jangan sampai tercampur baur nanti. Karena bisa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhumah itu belum dibagikan maka akan termakan oleh yang belum tidak berhak di situ. Tapi sekali lagi tidak pada peduli. Kebanyakan kaum muslimin kita saat ini dengan urusan waris. Padahal waris itu adalah ayat Al-Quran jelas di surat An-Nisa itu. Sama saja dengan kewajiban melakukan sholat. Kalau tidak mengamalkan, sama saja dengan tidak sholat. Saya mengingatkan sering-sering ini soalan waris karena umumnya kaum muslimin tidak peduli. Walaupun bapaknya sudah meninggal, bagikan karena di situ ada hak istrinya, ada hak anak. Loh, nunggu dulu ibu sekalian meninggal, tidak ada urusan gitu. Satu-satu dibagikan. Harusnya begitu. Karena kalau menunggu banyak yang meninggal, jadi pusing kita membaginya, membagi warisnya. Karena harus menggunakan ilmu munasahoh. Munasahoh itu bertingkat-tingkat jadi lama pembagiannya. Tapi kalau satu-satu itu enggak. Hanya sekali lagi kita tidak peduli. Kebanyakan kaum muslimin di kita. Di sini juga ada yang meninggal yang diurus itu adalah tahlilnya saja. Warisnya kan mana pernah diurus. Tapi yang dulu bagus itu keluarga Pak Sudarso. Begitu beliau meninggal, Pak Sudarso langsung diurus warisnya. Ibu Surudina. Itu bagus. Harusnya begitu. Jangan dinantikan. Bahwa hartanya tidak perlu dijual, memang tidak perlu dijual. Yang penting sudah jelas saham masing-masing kepunyaan siapa. Ini rumah itu dimiliki siapa-siapa. Jadi kalau ada apa-apa, itulah penanggung jawabnya. Walaupun tidak mesti dijual. Kalau kita kan diidentikan, kan harus belum tentu harus langsung dibagikan, tapi yang jelas itu ditentukan siapa pemilik-pemiliknya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, tanggung jawab para pemilik itulah gitu. Dan seterusnya. Nah ini disindir oleh ayat ini. Bercampur adur bau. Apalagi kalau itu harta masih dimiliki anak yang masih kecil gitu kan. Ya itu sudah, kalau yang bapaknya meninggal itu sudah posisi anak yatim. Memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar. Bisa saja ibunya juga memakan harta anak yatim. Atau saudara-saudara yang lainnya juga memakan harta. Karena tidak segera dibagikan. Tidak peduli itu biasanya di kita itu. Nanti biar urusannya di akhirat saja. Ditanya oleh Allah lebih lanjut. Kemudian, nah,
Wa tuhibbuna ma lahu jamma, dan kalian menyukai harta-harta. Nah, tentu itu sifat kita manusia. Semuanya saya kira tidak ada yang tidak suka. Kemudian dalam hadis disebutkan begini, ana waqafil yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang penanggung jawab anak yatim itu seperti dua jari ini di surga. Jadi demikian dekatnya orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah nanti di sini. Nah, menyantuni itu bisa langsung jadi penerusnya atau melalui sumbangan-sumbangan peduli terhadap anak. Kemudian di ayat yang lainnya, kala idza dukatul akandaka wa jaru. Apabila bumi telah diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan Tuhanmu juga para malaikat datang bersap-sap. Maka pada hari itu wajib ayam itu jahannam yang menjatuhkan insan wa anna lahu dzikra. Maka didatangkan dengan jahanam. Arti sudah masuk hari kiamat. Yaqulu ya tani qaddam tu hayati. Akan berkata orang-orang yang bisa itu, aduh, dahulu kenapa saya berbuat begini, dan akan terjadi penyesalan pasti. Hampir semua kita ini akan menyesal. Makanya selagi kita masih bisa untuk mengatasi supaya penyesalan tidak terlalu dalam, kerjakanlah mulai hari ini. Supaya penyesalannya tidak terlalu dalam. Artinya kalau pada saat kita punya kelebihan harta, keluarkanlah zakatnya. Jangan sampai nanti disesali, aduh dulu saya punya kelebihan harta tidak dikeluarkan zakatnya. Ya tidak bisa. Kalau sudah mati itu tidak bisa mengeluarkan zakat. Tapi selagi kita masih di dunia ini dan kita berhitung kita punya kelebihan harta, keluarkanlah zakat dan seterusnya gitu. Supaya tidak terlalu banyak menyesal. Karena saya yakin kita juga sekarang sudah melakukan kebaikan begini, tetapi akan kita sesali juga akan ada yang kurang saja misalnya. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begini? Ya sudah lewat, tidak bisa. Nah, kemudian nanti akan juga dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai diri jiwa yang tenang. Nah, kita mengenalkan jiwa manusia itu, amarah manusia itu ada 3 macam yang kita kenal menurut Al-Quran. Ada jiwa ammarah, ada jiwa lawamah, yang ketiganya mutmainnah. Nah, mutmainnah itu jiwa yang tenang, tidak temperamental barangkali begitu ya. Tenang saja, bisa tidak terlalu panikan dan sebagainya. Barangkali itu sifat-sifat jiwa yang tenang. Tapi ada juga orang yang amarah, gampang marah, dikit-dikit langsung menyala saja itu kepalanya itu ya. Gampang marah. Ada juga lawamah. Lawamah itu artinya suka mencela, mencela terhadap dirinya, menyesal barangkali. Loh kenapa begitu? Kenapa begini? Gitu kan. Saya tidak begitu. Nah, menyesali diri itu juga jiwa-jiwa kita. Tapi yang akan dipanggil di akhirat itu nanti adalah jiwa yang mutmain, jiwa yang tenang, tentram. Dipanggil oleh Allah, irji'i, kembalilah kau ila rabbi, kepada Tuhanmu, rodiyatan, dengan cara ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Nikmat. Sama seperti kita berkunjung ke satu negeri, ada sambutan yang didatangi senang, dan kita pun juga senang yang disambutnya, gitu kan. Itu seperti kita datang ke negeri yang baru sama sekali, ke akhirat, kita belum kenal dengan akhirat, tapi disambut oleh Allah, pasti kita juga menyukai dan Allah meridhoi. Wah, itu kehebatan yang seperti itu. Kemudian dipersilahkan, padkhuli, silakan masuk, fi ibadi, di hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itu sambutan yang sangat menenangkan, menenteramkan. Maka jadilah jiwa-jiwa yang irji'i, mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, diri yang tenang, yang tentram, yang bisa berpikir jernih barangkali. Nah, kadang-kadang kita juga suka panik gitu kan ya. Dalam kondisi panik agak susah pikir jernih. Tapi kalau kita terlatih, terbiasa, barangkali insya Allah bisa juga menjadi jiwa-jiwa mutmainnah. Ini tentu saja butuh latihan. Saya kira itu saja bahasan kita hari ini. Kalau ada